Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang beriman. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menjadi amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga memiliki keluarga dan mampu berkembang biak atau beranak seperti manusia. Begitu pula dalam hal makanan. Dari beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Lalu apa sajakah makanan yang dapat dihargai oleh jin tersebut? Yang pertama adalah bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Indera penciuman manusia sangatlah sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bagi yang tidak tahan bisa membuat mual, bahkan tidak selera makan. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin. Apalagi jika hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Lalu bagaimana kalau kita beli lauk yang kita tidak tahu proses penyembelihannya? Dalam hal ini para ulama berpendapat, apabila kita tidak tahu proses penyembelihan hewan tersebut, apakah menyebut nama Allah atau tidak, maka dianjurkan untuk kita bisa membaca basmalah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari rasa was-was. Karena kita semua tahu, setan akan selalu meniupkan kepada hati kita berupa rasa was-was akan sesuatu hal. Oleh sebab itu, jangan sampai lupa untuk membaca basmalah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati menjadi tenang. Dan insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Lalu yang kedua adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka tersebut terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karenanya, apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan. Karena darah yang menempel pada pembalut itu bisa menjadi makanan dari jin. Sehingga yang akan terjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia, terutama kepada kaum wanita. Oleh sebab itu, buanglah darah dari haid dengan membersihkan dan membungkusnya menggunakan plastik, dan bacalah basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Lalu yang ketiga adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya yakni adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yaitu kotor-kotoran. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi baca doa terlebih dahulu atau setidaknya membaca basmalah. Lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tapir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya dan dia membaca bismillah. Hadis riwayat Imam Ibnu Abdi yang pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Imam Tirmizi.
Oleh sebab itu, usahakan setiap kali kita hendak masuk ke kamar mandi, setidaknya kita membaca basmalah supaya aurat kita tidak terlihat oleh para jin yang menghuni kamar mandi. Lalu yang keempat adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika hendak minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang kidal, tidak perlu merasa rendah diri atau bahkan menyalahkan ketetapan Allah. Insya Allah hadis tersebut kurang berlaku apabila diterapkan kepada saudaraku yang memang lebih aktif menggunakan tangan kirinya dibanding dengan tangan kanannya. Lalu yang kelima adalah makanan yang dimakan dengan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat hendak memakannya, bisa dikatakan hal ini sangat disukai jin. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, 'Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir kepada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam.' Begitu pula jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapatkan tempat bermalam dan makan malam.' Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan dengan menyebut nama Allah untuk awal dan akhirnya. Melihat hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kemudian yang keenam adalah tulang. Jin sangat menyukai tulang sisa dari makanan kita. Oleh karena itu, apabila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang dari makanan tersebut langsung kita buang ke tempat sampah dan hindari membiarkan tulang tersebut berada di piring kita terlalu lama, karena hal tersebut bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu untuk beristinja beliau. Ketika membawanya, Nabi bertanya, "Siapa ini?" Lalu dijawab, "Saya, Abu Hurairah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dicarikan beberapa buah batu untukku, gunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi.
Kemudian beliau selesai buang hajat, aku pun menghampiri beliau dan bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar setiap kali melewati tulang dan kotoran, mereka akan mendapatkan makanan padanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku yang beriman, mulai sekarang dan seterusnya, jangan lupa untuk membiasakan diri kita untuk selalu membaca doa, minimal membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak melakukan aktivitas apapun, agar kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah, serta supaya jin dan setan tidak mengganggu kita dalam beraktivitas. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.